Peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul dua serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan dua serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni. Disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Didatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Didatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan kosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia. Di serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Gret Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Didatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi, sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralat tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan kosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan bom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Datai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni. Unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Gret Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Gret Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirinci penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan dari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi, tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Gret Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti, kemudian 400 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Gret Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada 3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan bahwa dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Didatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Cross berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan senjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Cross berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum diketahui. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Didatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Didatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan kosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Turki melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Cross berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Didatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Sebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Sebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan kosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan kosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Dikatai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Great Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.
Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Disertai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu area di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Grad Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan.
Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter.
Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menggagalkan serangan besar-besaran dari Ukraina di wilayah Donetsk. Serangan yang terjadi di pagi buta itu justru menewaskan ratusan prajurit dari Ukraina. Tak hanya itu, belasan tank dan kendaraan lapis baja pun dihancurkan oleh pasukan Moskow. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan menyebut bahwa Ukraina telah melancarkan serangan pada hari Minggu menggunakan 6 batalion mekanik dan 2 tank. Serangan yang dilancarkan pada pagi hari itu dilakukan di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Lebih lanjut, Kementerian juga menjelaskan bahwa tujuan musuh melakukan serangan besar itu adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor yang paling rentan. Namun serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pasukan Moskow. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah dihantam. Sementara pasukan Ukraina yang gugur berjumlah 250 tentara. Kemudian pasukan Rusia juga menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Namun klaim ini hingga sekarang belum mendapatkan konfirmasi dari Ukraina. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina berusaha melemahkan posisi Rusia. Pada akhir bulan Mei lalu, Ukraina menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depo di wilayah Belgorod. Selain itu, wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina itu juga dibombardir oleh serangan. Datai dengan 2 rudal jelajah Storm Shadow mulai beredar di media sosial. Pesawat Su-24 Angkatan Udara Ukraina secara aktif memanfaatkan rudal Storm Shadow yang disediakan oleh Inggris untuk melawan posisi Rusia. Hal itu menunjukkan upaya militer Ukraina untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pemindahan rudal jelajah jarak jauh ke Ukraina ini secara resmi diumumkan pada bulan Mei. Hal itu menjadi Inggris
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menyediakan persenjataan jarak jauh canggih seperti itu kepada Kiev. Namun serangan dari rudal tersebut rupanya tetap tak mampu menahan serangan Rusia. Pasukan Moskow pun beberapa kali menembak jatuh rudal tersebut. Tetapi dalam serangan baru pada 2 Juni, Ukraina dilaporkan meluncurkan rudal Storm Shadow yang menargetkan pelabuhan Berdyansk yang digunakan Kremlin untuk ekspor biji-bijian. Serangan itu mengakibatkan kepulan asap yang sangat besar naik dari daerah yang terkena dampak di dalam pelabuhan yang terletak di wilayah Zaporizhia yang dikuasai Rusia di sepanjang Laut Azov. Penyembur api dan peluncur granat Rusia dikerahkan dalam menghancurkan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 4 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah rekaman kerja tempur unit penyembur api dan peluncur granat pasukan lintas udara di salah satu arah di zona operasi khusus. Sebelumnya, prajurit pasukan lintas udara yang beroperasi di salah satu arah NMD mendapat tugas untuk menghancurkan benteng musuh di hutan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, unit-unit tersebut dibagi menjadi striker group dan cover subgroup. Serangan terhadap posisi musuh dilakukan dari jarak hingga 300 meter. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Peluncur roket BM-21 Gret Rusia beraksi membombardir tempat perlindungan angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan roket diluncurkan oleh kelompok distrik militer barat Rusia di wilayah Kharkiv. Selain tempat perlindungan, salah satu peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina juga dihancurkan. Ledakan dahsyat juga tampak jelas dalam rekaman drone Rusia. Namun total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Sebuah rekaman drone memperlihatkan perkasanya tank T-72B3 milik Angkatan Bersenjata Rusia. Tank tersebut dipukul 2 serangan rudal anti-tank Javelin milik Ukraina. Meski telah diledakkan, tank tersebut dapat tetap melaju dengan santainya. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan T-72B3 Angkatan Bersenjata Rusia dapat menahan 2 serangan rudal ATGM Angkatan Bersenjata Ukraina. Meski tampak telah bonyok dan gosong, tank tersebut tetap bertahan. Pasukan Rusia di dalamnya juga dikabarkan selamat. Sayangnya tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Ukraina kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet.
Pesawat tempur Rusia melakukan serangan bom secara presisi atau tepat sasaran saat proses latihan militer di wilayah barat Rusia. Adapun serangan tersebut menghantam wilayah Kaliningrad dan berbatasan dengan anggota NATO. Diketahui pesawat tempur yang melakukan pengeboman terdiri dari Su-24M Rusia, Su-30SM, dan pesawat tempur multiperan Su-30SM-2. Dilaporkan lebih dari 10 awak jet tempur pembom dan multiperan dari penerbangan AL Armada Baltik melakukan aksi tersebut di lapangan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan para kru yang terlibat dalam misi pengeboman agar mampu mendukung operasi darat. Sejumlah pihak yang terlibat itu melakukan latihan serangan presisi pada siang maupun malam hari. Lalu mereka melakukan serangan yang tepat menggunakan bom udara latihan tahan panas P-50T dan peluru artileri 30 mm. Dilaporkan selama proses latihan pilot menyelesaikan lebih dari 20 sorti. Kemudian menggunakan senjata yang diluncurkan dari udara secara akurat. Diketahui serangan pengeboman dilakukan dengan ketinggian dari 500 meter hingga 1000 meter. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis rekaman yang menunjukkan penghancuran penyusup asal Ukraina di dekat kota Shebekino, wilayah Belgorod pada 1 Juni 2023 kemarin. Video yang diterbitkan oleh departemen tersebut menunjukkan bagaimana UAV melakukan pengintaian musuh dari udara. Kemudian ledakan tampak terjadi pada posisi penyusup asal Ukraina akibat sistem roket peluncuran ganda yang dilepaskan Rusia. Video tersebut juga menunjukkan hasil kekalahan roket menutupi penyusup asal Ukraina yang bersembunyi di hutan. Diketahui sebelumnya penyusup asal Ukraina melancarkan serangan terhadap penduduk sipil Shebekino pada pagi hari tanggal 1 Juni. Secara total hingga 70 militan berpartisipasi dalam serangan itu. Lebih dari 50 diantaranya telah dimusnahkan. Komandan batalion dari Batalion Senapan Bermotor Distrik Militer Barat yang berhasil menghalau serangan penyusup sebelumnya dianugerahi Order of Kreuz berdasarkan keputusan Presiden Vladimir Putin.